Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersemangat di tempat ini. Haleluya. Mari bangkit dari tempat duduk saudara. Berikan salam pada kanan kiri saudara. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kami di tempat ini Tuhan, sebab kami mau rindu selalu dekat dengan hati-Mu. Sebab kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari selaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami yakin Engkau ada untuk setiap kami yang mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan hadir di Stain kudusnya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
Kami mau terus tinggikan namamu. Haleluya, Yesus. Sebab kau raja atas segalanya, kau raja atas segalanya. Haleluya. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu tercurah, damai-Mu tercurah bagi bangsaku. Berkati negeriku Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Pulihkan negeriku Indonesia. Haleluya. Berkati pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Biar roh hikmat dan takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin kami Tuhan. Mari Tuhan berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya, berkati stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan di bangsa ini. Sehingga bangsa ini terus dalam keadaan damai, terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga setiap jajaran menteri sampai RT dan RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Bapak, kami juga memberkati Rock International Ministry. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin Tuhan. Kau terus pimpin, dan juga Ibu Vivi Tuhan. Kau terus pimpin dalam pelayanannya. Kau juga berkati Bapak Roni Daud Simeon dan juga Ibu Nancy. Kau juga berkati Bapak Hartono dan juga Ibu Linda Tuhan. Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, marifat-Mu, agar kemanapun beliau berjalan, kemanapun kakinya melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan itu ada Tuhan. Mari Kau taruhkan perkataan-Mu dalam setiap pemimpin kami Tuhan. Bapak, kami juga memberkati setiap jemaat Roh Panteng Indah Kapuk Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, serupa dengan gambaran-Mu, selaras dengan rencana-Mu, sehingga kami bisa menjadi representative of Christ Kingdom dimanapun kami berada. Nama-Mu dimuliakan, sehingga setiap orang yang melihat jemaat-jemaat di Roh Pantai Indah Kapuk ini melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi, agar nama-Mu disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, seberapa di sini yang menyadari kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih buat kita. Amin. Yes, haleluya. Penuh hikmat, tiga penuh
kita, maka kita mau hidup seturut dan selaras dengan kehendaknya. Amin. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia
pilihan kita. Amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, saudara katakan, Yesuslah pilihan kita. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan suara gembala senior kita. Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam Kisah Rasul 8 kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi Kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadi yang cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan, ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat. Tetapi harus sampai 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ikbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin. Dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan ya. Kalau mereka punya keluarga, keluarga yang ngurus. Tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ke-7 orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat. Tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impactnya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini saudara bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah. Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi dan disitulah dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu Yunak, orang Kebiri. Ya, dari dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia. Dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir ya. Ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem. Tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So bayangkan orang Yahudi Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah saudaraku, Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan. Dan dia membuat sejarah. Afrika sekarang banyak orang percaya, dimulai dari 1 orang. 1 orang yang mencari Tuhan, saudaraku. Dan pada saat itu dibaptiskan oleh Filipus. Dan kemudian Afrika sekarang, saudaraku, seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Afrika shall be saved. God bless you. Amen. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin berkurang.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
setiap kami umat-Mu, Tuhan terus pakai. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang akan terus memuliakan kami. Tidak ada seorang pun dari kami seluruh umat-Mu yang berdiam diri ya Tuhan. Semuanya bergerak menyelesaikan semua tanggung jawab Tuhan untuk melayani bagi banyak orang yang memerlukan Engkau ya Tuhan. Pakai umat-Mu di tempat ini, setiap pribadi menjadi saluran kasih. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam mereka maupun melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Kalau toh kami harus mengalami proses, itu baik adanya ya Tuhan. Karena Tuhan sedang membawa kami makin serupa dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan itu menjadi kebanggaan kami ya Tuhan. Karena itu menjadi kesukaan kami. Kalau kami boleh menyenangkan hati Tuhan yang sudah tebus kami, yang sudah mengangkat kami. Tuhan tolong kami, setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan yang lebih tahu kami, Tuhan ngerti kami. Engkau tahu setiap pribadi kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu persis seruan hati kami. Meskipun mungkin pasangan kami tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu persis. Hampiri kami saat ini ya Tuhan. Hampiri masing-masing kami ya Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati kami. Kami mau datang merendahkan diri kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan. Terima kasih. Kau yang membalut, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Yes Jesus, oh Lord. Oh. Thank you Jesus. Oh. Saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Izinkan Dia menghampiri setiap kita. Dia sumber kekuatan kita. Ya Tuhan, kami bawa hati kami, seruan kami. Hanya Engkau yang memahami kami. Ya Tuhan yang mengerti kami. Oh, sambut kami ya Tuhanku. Oh, Yesus, kami berseru kepada. Oh, Jesus. Jesus.
pikirkan dan apa yang kami doakan. Amin. Meskipun kami tidak melihat, kami tahu Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami tidak melihat, tapi kami tahu Tuhan berjalan di depan kami. Engkau sedang meratakan gunung-gunung, menutup lembah-lembah, menghancurkan semua penghalang-penghalang, pintu-pintu tembaga apapun yang menghalangi kami menikmati segala kebajikan, kemurahan, keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terus kerjakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah kami, atas hidup kami. Sementara hamba sampaikan firman-Mu, terus Roh Kudus melawat kami. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Teman-teman jangan turun dulu. Saya akan izinkan kita belajar ya lagu ini memberkati saya dan saya rindu kita belajar ya bersama-sama. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Lagi tak berdaya, tak berdaya
teman-teman semuanya. Saudara percaya ada kuasa dalam namanya, amin. Makanya saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi apapun. Karena Yesus sudah tebus kita, Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib buat kita. Kita tinggal nikmati oleh karena kemurahannya aja. Amin. Kita tinggal nikmati aja. Ya, sekarang kerinduan Tuhan adalah saudara adalah melayani dengan semua karunia, talenta, semua potensi yang Tuhan beri atas saudara. Maksimalkan dari kepentingan banyak orang di sekeliling saudara. Ya, jadi Tuhan desain Tuhan buat saudara bukan untuk menikmati untuk diri saudara sendiri. Hidup bukan untuk kepentingan saudara sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaannya melalui kehidupan saudara. Amin. Nah, saya ingin bagi ini buat kita bersama-sama. Next saja. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, saya ingin menekankan ini buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya rindu bahwa gerejanya di tempat ini ada gereja yang terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Ya, saya rindu kebanggaan Tuhan adalah makin saudara dan saya makin serupa dengan Dia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang apa? Katakan apa? Rohani. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, di dalam terjemahannya itu beban yang sangat berat. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita ini sering ngomong ya, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita, wih, orang ini rohani ya, betul ya? Kita sering ngomong ketemu orang gitu ya, wih, rohani banget orang itu, begitu ya. Wah, pandangan saudara kalau ketemu orang dan kita ngomong, wih, orang itu rohani, lebih karena apa, saudara? Ya, apa? Melihat apanya saudara berkata bahwa orang itu rohani? Ya, karena bawa Alkitab yang gede begitu, ya, saudara. Atau karena setiap hari keluar masuk gereja, ya. Atau mungkin yang lebih banyak yang kita tahu adalah karena orang itu apa-apa ngomong firman. Betul ya? Apapun ngomong firman. Ya, ya entah dia menghidupi apa enggak urusan belakang. Ya, dan kita menandai orang itu bahwa rohani banget orang itu. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan penampilan dan kita berkata bahwa orang itu rohani. Sudah jangan pernah terjebak, ya, rohani atau enggak. Tapi dengar baik-baik, tidak ada seorang pun yang Tuhan pilih-pilih untuk orang ini jadi rohani atau enggak. Kerinduan Tuhan sama, setiap pribadi kita menjadi orang rohani. Ya, kita udah sering mendengar bapak-bapak rohani kita berkata bahwa manusia sesungguhnya kita itu adalah manusia rohani. Ya, manusia rohani yang diberi jiwa dan hidup dalam tubuh. Nah, ya, jadi prioritas Tuhan itu rohani. Ya, rohani kita itulah menjadi prioritas Tuhan. Dan rohani atau enggak, saudara, sekali lagi jangan dinilai dengan penampilan saudara dan saya. Seringkali kalau udah jago di sini, saudara berkata, wih rohani banget dia ya. Betul ya, saudara, saya sering sudah ngomong, saudara jangan nilai orang waktu di mimbar. Saya ngomong ini, ya, sebab waktu orang dalam pengurapan, orang itu bisa berubah kayak Lee Ming Ho, saudara. Berubah saudara, ya. Saudara akan terkesima dengan orang itu bukan karena dia, tetapi karena pengurapan Tuhan. Jadi saudara masih ingat ini. Jadi saudara jangan nilai orang dari apa yang di mimbar, saudara. Setelah kita keluar dari mimbar, turun dari mimbar sehari-hari, belum tentu pengurapan itu terus ada. Benar? Gitu. Jadi termasuk saudara. Makanya kita mesti hidup terus, perlu hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan karena itu Bapak Ibu. Ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah ayo jadilah manusia yang rohani. Kasih tahu kanan kiri saudara. Yang rohani, jangan rohana. Ya,
Yang rohani, jangan rohani. Yang kita ini tidak bisa bedakan orang nanti. Keluar masuk gereja, ibadah rajin, tapi kehidupan kita rohani terus, saudara. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tetapi ayo kita terus bergerak makin hari makin rohani, dan itu memang lumrahnya kita, Bapak Ibu. Itu lumrahnya kita. Ya, kalau toh kita dalam progres, ya tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau toh kita masih jatuh bangun untuk menuju yang rohani, it's okay, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menghakimi itu karena kita sedang ke sana, progres, betul ya? Saya juga bukan sudah rohani banget, enggak, saudara. Masih ada banyak hal yang perlu terus diproses dalam hidup saya. Ya, jadi ayo, saya rindu bahwa saudara pun menjadi manusia yang lebih rohani. Bukan berarti saudara anti lagu-lagu yang lain, enggak juga ya. Berarti lagu rohani terus ya. Saya enggak anti itu juga, begitu. Ya, ada orang ngomong, Pak, ke karaoke boleh. Ya, Alkitab juga enggak pernah tulis sih, janganlah kamu ke karaoke sih. Betul enggak? Ya, saya ngomong enggak apa-apa, yang penting nyanyinya nyanyi apa, kan begitu. Message-nya apa? Lagu itu kan penting message. Message-nya tentang apa? Yang betul ya, tentang itu apa? Gitu, ya. Yang kedua adalah, apakah melalui lagu itu kamu dibangun? Kamu dibawa makin cinta Tuhan enggak? Atau makin mengasihani diri sendiri, saudara? Udah diputus cinta, lagunya rohana yang, aduh, ya nangislah saudara, betul, siang dan malam, saudara. Jadi bukan masalah itu, tetapi ayo apapun yang ada di sekeliling saudara, itu menjadikan saudara makin rohani. Sekali lagi, bukan karena fisik, bukan karena penampilan, bukan karena gelar, Bapak Ibu. Beberapa teman kemarin sudah dapat gelar baru ya, ada David Weber, ini sekarang gelarnya sudah MTH. Wah ya, S2, MTH, Master of Theology. Ya, bukan kungfu master, bukan, sudah Master of Theology. Ya, dia belajar itu. Ya, puji Tuhan, enggak apa-apa, itu kita perlu belajar. Ada teman-teman yang mau belajar, enggak apa-apa. Enggak ada yang berpikir, terus saya mesti harus jadi pendeta. Enggak harus, karena kita mau belajar firman, benar enggak? Supaya kita ini menyesuaikan diri terus makin dengan firman. Itu yang membuat kita makin rohani. Artinya begini, rohani itu bukan yang diubah yang di luar, yang diubah di dalam, saudara. Ya, yang berubah di dalam, saudara. Itu manusia rohani kita di dalam. Itu terus menerus, saudara. Yang dulunya pemarahnya minta ampun, tapi karena tahu firman, mengiring Yesus, ada Roh Kudus menolong kita, pemarahnya mulai berkurang. Ngerti ya? Bukan karena takut atau enggak, karena ada perubahan memang di dalam saudara. Itu yang membuat kita rohani. Anggap Bapak Ibu ya. Jadi enggak usah dipaksakan untuk itu. Itu akan mengalir apa adanya karena itu Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Tapi kalau sudah 20, 30 tahun ikut Tuhan, enggak ada perubahan. Saya pikir perlu dibaptis ulang dan masih nyanyi 5 lagu waktu diselamkan. Ya, nah, saudara ayo, ya. Sekarang tanda yang utama apa sih yang di dalam Galatia ini? Dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam apa? Roh lemah lembut. Rupanya Tuhan tunjukkan salah satu penilaian orang rohani, salah satunya karena ada roh lemah lembut di dalamnya. Itu loh, ya. Itu di dalamnya roh lemah lembut. Apa roh lemah lembut? Ya kita sudah belajar banyak. Lemah lembut itu diumpamakan kata itu seperti kuda liar yang bisa dijinakkan. Itu kata lemah lembut di Alkitab. Seperti apa? Kuda liar. Tahu kuda liar kan? Ya. Kuda liar itu kan membahayakan, betul enggak? Kuda liar itu kalau enggak dijinakkan bahaya. Kenapa bahayanya? Dia bisa tabrak semuanya, betul enggak? Dia bisa rusak semuanya itu kuda liar itu. Nah, kata lemah lembut di situ itu adalah kuda liar itu bisa dijinakkan. Itu kata di situ. Nah, sekarang toleh kanan kirinya,
kamu kuda liar atau bukan. Begitu. Ya. Ya, di dalam kita itu ada kuda liar kadang-kadang. Ya, macam-macam liarnya apa di sini. Nah, itu bisa dijinakkan, bisa dikendalikan. Itulah namanya lemah lembut. Nah, waktu kita bisa mengendalikan itu, belajar terus dengan kekuatan Tuhan, kita menjadi manusia rohani. Itu yang saya umpamakan tadi, yang dulunya pemarahnya minta ampun, apa-apa marah, ya, tidak ada angin, tidak ada hujan marah, betul? Ya, tidak ada peristiwa apa-apa, halilintar lewat, jedar, marahin semuanya orang. Nah, itu kan pemarah yang tidak ada juntrungannya. Ya toh? Waktu ikut Yesus diproses Tuhan, nah lemah lembut ini yang mulai ditanamkan oleh Tuhan di dalam kita. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi ayo belajar makin rohani dengan menunjukkan sikap hati kita di dalam roh lemah lembut ini di sana. Kalau enggak nanti dihancurin semuanya. Bukankah banyak ya rumah tangga hancur karena masing-masing tidak mempunyai kelemah lembutan. Komunitas hancur. Nah, bulan ini terus kita belajar kan influence ya in my community. Ya, di dalam komunitas kita maupun di komunitas masing-masing. Komunitas apa? Saudara di luar saudara punya komunitas apa? Komunitas moge, motor gede, mungkin komunitas motor kecil, mungkin apapun itu, ya. Ya, komunitas senam kah, komunitas apa? Saudara, di dalam semua komunitas itulah kita menunjukkan ini. Kalau kita tidak punya kelemah lembutan, maka akan ada banyak orang di sekeliling kita yang kita hancurkan. Bukan hanya orang itu, tapi diri kita juga kita hancurkan. Kuda liar itu kalau dia mulai lari dengan liar dan dia tabrak pohon, dia tabrak rumah, semua dia tabrakin. Bukan hanya rumah, tanaman yang rusak, tetapi kakinya juga rusak. Betul? Terluka, sama-sama terluka. Dan itulah yang terjadi kalau kita tidak memiliki kelemah lembutan. Bukan lemah gemulai ya. Lain ya, lain. Lemah lembut itu bukan kelemahan, bukan. Ya, tetap lurus jarinya, tapi di dalamnya lemah lembut. Bukan bengkok jarinya, bukan. Ya, itu bukan tanda lemah lembut. Ya, 1, 2, 3, angkat jarinya masing-masing. Lihat kirinya, bengkok enggak, saudara? Oke, enggak ada yang bengkok. Oke, aman, saudara. Ya, saudara, saya menyadari begini, rohani apa enggak kita itu kelihatan sekali lagi pada waktu ada pressure datang atas orang itu. Pada waktu ada tekanan datang atas orang itu, kita bisa lihat sebagaimana kita ini punya level kerohanian kita. Dengan apa? Dengan lihat kelemah lembutan tadi. Bagaimana kita kendalikan diri kita bisa kendalikan situasi, kita bisa kendalikan yang keluar dari mulut kita bisa kendalikan semuanya. Meskipun di dalam ini sudah membara, saudara. Tapi kalau orang punya kelemah lembutan, dia bisa tekan semuanya. Dan dia bisa utarakan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Setuju? Betul ya? Jadi orang kelihatan rohani pada waktu dia menunjukkan di situ. Dengan cara diproses, dengan cara ditekan. Kita baru kelihatan. Bukankah kita sedang dihadapkan itu bahwa kerusakan di mana-mana itu terjadi karena orang tidak bisa kendalikan di dalamnya. Itu terjadi di mana-mana. Saya dan istri meskipun gembala kan juga Bapak Ibu udah tahu kami juga terpanggil untuk jadi konselor. Baik untuk jemaat sendiri maupun jemaat orang lain, saudara. Ya. Dan saya senang, saya happy. Tapi saya belajar banyak. Saudara, tempat kami belajar salah satunya adalah waktu kami ketemu dengan masalah orang. Itu tempat yang paling tepat untuk kita belajar banyak juga di sana, saudara. Dan kami menyadari salah satu yang perlu kita mesti belajar itu namanya kelemah lembutan. Dari wajah saudara sih lemah lembut semuanya, ya. Dari senyumnya gitu lemah lembut, ya.
Saya tidak tahu nanti ketemu tukang parkir, saya tidak tahu. Tidak tahu kalau di jalan tol, saudara, saya tidak tahu. Ya, ada jemaat di sini yang jujur sama saya, Pak Hartono, saya masih lemah kalau di jalan tol, Pak Hartono katanya. Ya tidak apa-apa, proses di situ, saudara. Ya, dia bisa tahan diri di dalam rumah. Dilampiaskannya di jalan tol, saudara. Ya, tapi proses, ayo sama-sama proses, termasuk saya juga terus ya, karena itu menyangkut tujuan Tuhan atas saudara, ada rohani, kedewasaan di dalam saudara. Ya, nah dikatakan ayat itu bahwa saudara-saudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Meskipun konteks ini adalah beban orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran firman, dosa, ya. Orang itu punya beban karena itu. Meskipun kita harus tolong. Bertolong-tolonganlah. Ya. Jadi kita mesti menolong satu dengan yang lain. Dan beban ini bukan hanya secara spirit aja, tetapi beban mental juga. Ya, ada beban fisik. Ada orang yang sakit itu juga beban, betul enggak? Ya. Pak, tapi saya sukacita. Masa didoakan sakit terus baru sukacita? Enggak juga kan? Ada kalanya enggak, tubuh kita yang sakit, jiwa juga bisa begitu. Ya, kita bisa depresi, kita bisa kena mental. Beban over, luar biasa, pikiran pening. Ya, saya ketemu beberapa orang hari-hari ini kemarin. Bagaimana beberapa waktu ketemu Pak, saya kepingin ngobrol dengan Bapak. Ketemu saya pribadi, saudara. Nah, sekarang ini kalau di Jakarta beda dengan di luar pulau. Kalau di luar pulau banyak ngobrolnya di dalam gedung gereja, enak. Ya, tapi kalau di Jakarta beda. Betul ya, mintanya di luar gedung gereja. Ya, ngafe lah, betul ya Pak Ivan ya, ngopi-ngopi lah begitu ya, beda saudara ya, beda sekarang ya. Tidak apa-apa sih ya. Nah ketemu kami, ayo ketemu, saya ngomong berdua dengan saya saudara. Bagaimana orang sekarang ini mulai ruwet saudara di pikirannya, ruwet sudah, dia bingung Pak, saya tidak tahu memulai dari mana ini ngomong, ruwet saudara. Nah tolonganlah nanggung beban itu. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan pakaimu, Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai kamu. Tolong orang. Ya, saling. Ayo, makanya perlu komunitas, Bapak Ibu, perlu, jangan sendirian. Jangan sendirian. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu saya sharing dengan istri saya kasih ayat yang meneguhkan saya. Next. Ya. Oke, nextnya aja. Ya. Pengkhotbah 4. Kita baca sama-sama deh. Ya, dengan suara keras. Pengkhotbah 4. 3, 2, 1. Berdua. Lebih baik berseorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk kata why, siapa yang ngerti? Why itu artinya apa? Siapa yang ngerti? Why di sini artinya apa? Why, bukan. Ini why, ya. Kata why di sini adalah celaka, sengsara di situ. Jadi, tetapi sengsara kamu, celaka kamu orang yang jatuh, yang tidak mempunyai apa? Orang lain untuk mengangkatnya. Cilaka kamu, kata firman. Dan itu memang benar, betul? Celaka kita. Makanya kita perlu orang, kita perlu teman, kita perlu komunitas untuk saling ngangkat, saling menanggung beban. Saya sama istri ini puji Tuhan, dikasih karunia Tuhan. Ada banyak orang bertanya, Pak Hartono, Bu Linda kok kuat? Kan kalau konseling orang kan nanggung bebannya orang, betul ya? Kok Pak Hartono, Bu Linda bisa aja. Itulah kasih karunia, saudara. Ya, saya itu sering dengar, sering lupa. Enak ya? Enak kan? Artinya itu kasih karunia. Artinya begini Bapak Ibu, yaitu itu Tuhan lah, bukan saya. Saya memang
memang ada beban, tetapi enggak tahulah kok bisa aja lah kami itu bisa aja enjoy aja begitu loh. Enggak sampai saya terbebani juga begitu. Orang itu sembuh kami yang kumat kan enggak juga. Sudah. Ya santai aja gitu juga. Ya, itulah kasih karunia, dan saya tahu itu kasih karunia kalau kita saling bertolong-tolong. Itu loh. Kita punya kasih karunia juga di situ. Untuk menguatkan, mengangkat. Siapa sih di antara kita yang tidak bisa jatuh, betul? Siapa di antara kita yang hidupnya lempeng, aman, sejahtera terus? Tidak ada. Saya tanya jujur sekarang, ayo saya tanya. Siapa yang tidak stres datang pagi ini? Angkat tangan. Jangan dijawil-jawil kakinya, tidak kelihatan saya. Siapa? Jujur ya sekarang. Jujur sekarang, ayo. Siapa yang benar-benar saudara ngalami stres juga hari-hari ini? Ya enggak apa-apa, akui. Bukan berdosa, enggak berdosa saudara. Itu menandakan memang kita bisa punya beban, ngerti ya? Itu tandanya memang begitu. Makanya kita perlu orang. Kita perlu teman, kita perlu komunitas, bukan untuk saling gosipin, tapi saling ngangkat. Untuk apa? Untuk makin rohani. Tujuannya untuk apa? Makin rohani orang itu, makin kuat dia di dalam Kristus. Itu tujuannya, bukan untuk gosipin, bukan untuk saling menjatuhkan. Saudara harus keluar ya, kalau ada pergaulan saudara yang menjatuhkan saudara, tidak membuat saudara makin rohani dan cinta Yesus, saudara mesti keluar dari lingkungan itu. Betul ya? Kalau itu betul-betul toksik saudara, saudara mesti keluar. Jangan hidup bisa, jangan mencobai. Ya, jangan sok saudara. Kalau memang tidak bisa, jangan. Pak, saya dipanggil Tuhan ke komunitas, orang-orang yang berdosa semua di dalamnya saudara. Saya dipanggil Tuhan untuk menginjilin mereka. Mereka tidak diinjilin, saudara yang diinjilin mereka sudah. Betul? Dan itu sudah banyak kejadian di sana. Udah banyak. Jadi jangan sok saudara, jangan sok. Jangan sok hebat. Tahu dirilah, benar ya? Makanya yuk kita yang di sini punya komunitas orang-orang sekeliling saudara yang betul-betul tidak membuat saudara toksik, tapi membuat saudara makin rohani, makin bertumbuh, makin cinta Tuhan kita. Jadikan komunitas itu. Ayo masing-masing. Lah untuk itu saudara mesti berkorban. Masa ada orang tidak berkorban dalam menolong orang? Harus berkorban dong. Banyak orang itu selfish, tidak mau diusik kenyamanannya. Mana bisa? Saudara hati-hati dengan itu. Karena itu bukan hatinya Tuhan. Ya, saudara tidak bisa, saudara mesti rela. Punya pengorbanan untuk itu. Mau tidak mau, waktu, tenaga saudara, pikiran saudara. Malam-malam, pagi. Ya, waktu saudara sibuk mungkin, keuangan saudara. Semuanya. It's okay saudara, tidak apa-apa saudara. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai dalam kekekalan nanti saudara. Dengar. Makanya Tuhan ngomong satu hari kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan ngomong kau hambaku yang baik dan yang setia. Jadi jangan selfish saudara. Jangan self-center tapi Christ-center. Ya. Kalau toh Tuhan izinkan ada orang-orang sekeliling saudara yang sedang mengalami itu, yang perlu kita tolong, saudara mesti berterima kasih. Amin. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Ini kesempatan saya menolong, menanggung bebannya. Mungkin saudara tidak ngerti, tidak mesti kasih solusi, tapi saudara punya telinga untuk mendengar. Tidak harus ada solusinya, benar tidak? Kalau memang sudah berat banget, kirim ke Kotedi, saudara. Ya, toh, telepon ke Kotedi sama Civera di situ. Haleluya. Ya, saudara. Ya, tidak apa-apa, saling membantu semuanya, saudara. Saling membantu. Karena itulah tanggung jawab kita, bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain itu. Makanya Alkitab ngomong pengkhotbah ini tadi katakan celaka kita kalau kita jatuh dan tidak punya orang lain, teman, sahabat, komunitas yang mengangkatnya.
Sudah. Bahasa Ibrani cilaka 12 katanya. Sudah, ya. Mau apa, saudara? Makanya tidak kaget kalau terus akhirnya kita dengar kabar, dengar berita di mana-mana, orang akhirnya bunuh diri di mana-mana. Saya tahu dia tidak punya teman, dia tidak punya orang, tidak punya komunitas yang membangkitkan. Jangan jadi komunitas yang menghakimi orang, betul? No, kita tidak menghakimi orang. Kita terima dia apa adanya, betul? Sama seperti Kristus, terima kita apa adanya. Next. Matius pasal yang ke-20. Kita baca dengan suara keras. Ayat ke-28. 3, 2, 1. Sama. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan sudah kasih contoh buat kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kata melayani di situ dipakai kata doulos, diakonia, diaken begitu ya. Katanya doulos, yaitu itu hamba ya yang siap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tanpa mikir panjang. Apa yang diperintahkan Tuhan kita melalui rohnya di dalam saudara, kita kerjakan dengan kesetiaan, dengan sukacita. Meskipun harus bayar harga di dalamnya. Itulah kata melayani. Bukan dengan gerundel. Ya, bukan dengan bersungut-sungut, kok aku lagi. Ya, kok aku lagi Tuhan. Oh, memang lu enggak mau? Oke. Kan Tuhan begitu, Tuhan bisa pakai batu, betul? Tuhan bisa pakai batu kata firman. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, ada orang-orang sekeliling saudara, Tuhan taruh itu kesempatan memang Tuhan ngomong, kamu memang aku pilih untuk itu. Senang, sukacita. Ini lagi. Ya kalau enggak ini lagi, ya itu lagi lah. Ini, itu, betul lah. Saudara, kalau kita lihat masalah orang itu cermin juga buat saudara, buat saya juga, benar. Bukankah Pak itu keras kepala? Bukankah kita juga keras kepala? Betul? Angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tangan. Keras kan enggak? Nah, ya sudah, sama sudah. Keras kepala juga kita. Memang kita keras kepala. Waduh Pak, itu bandel Pak. Memang kita enggak pernah bandel. Betul? Ayo. Jadi itu kesempatan melayani seperti Kristus melayani. Ya, itu contoh melalui kita. Pertama dilayani siapa? Orang di dalam saudara, keluarga saudara. Ya, makanya bulan-bulan lalu sudah kita belajar family, keluarga dulu. Tapi bukan berarti saudara terus dikeluarkan tidak mikirkan orang. Dari Yerusalem dan Samaria dan bukan atau. Jadi kalau ada kesempatan saudara bisa melayani di rumah dan Tuhan buka pintu untuk melayani orang lain, monggo. Itu kesempatan, betul ya? Itu kesempatan Tuhan beri. Sukacita saudara. Tapi aku tidak bisa menikmati rasa nyaman saya. Pak Hartono saya tidak bisa me time. It's okay, Tuhan bisa me time. Betul? Me time-nya Tuhan adalah pada waktu dia menyendiri bersama muridnya dan dia bersekutu dengan Bapaknya. Betul? Dia kehilangan banyak Bapak Ibu. Kata melayani itulah yang dipakai Tuhan. Yang kita harus kerjakan. Jangan pilih-pilih. Kerjakan. Dengan sukacita. Haleluya. Itulah kata melayani di sana. Jadi kalau Tuhan beri buat saudara orang-orang itu tidak harus di dalam gedung gereja, di luar sana. Nah, itu perlunya komunitas tadi. Sudah jadi influencer di sana. Tidak apa-apa dengan roh lemah, lembut saudara. Ya. Wah, secengkel apapun kita bisa kendalikan mulut kita untuk tidak berkata-kata juga yang menyakitkan dan melakukan orang lain. Itulah kemampuan yang Tuhan beri buat kita.
Benar ya? Itulah yang Tuhan mau. Bukankah kita perlu itu Bapak Ibu? Jadi ayo saya ajak kita semuanya makin rohani ya. Bukan berarti saudara minggu depan datang memakai baju putih-putih semuanya. Woi, tangan dilipat, shalom. Haleluya. Saudara. Jangan seperti itu saudara. Ya, saya yang pingsan nanti saudara. Lihat jemaat kok seperti ini saudara. Seperti biasa saudara ada di dalam dunia tetapi saudara tidak memiliki nilai-nilai dunia ini. Saudara memakai nilai prinsip dari firman Tuhan. Amin. Supaya orang lain tahu kamu dan saya punya budaya kerajaan di muka bumi. Amin. Tapi toh kalau kita punya beban, it's okay. Cari teman. Amin. Tidak usah gengsi. Saya punya teman. Saya tidak gengsi. Untuk saya cerita, untuk saya didoakan. Saya punya bapak rohani yang saya bisa hubungi untuk didoakan. Ya, saya punya rekan kerja, saya punya Pak Janus, saya punya beberapa teman, saya punya istri yang saya bisa ngobrol untuk saling mendoakan. Betul? Tidak apa-apa Bapak Ibu, ngomong. Bukan berarti saya terus tidak punya beban apapun, enggak. Kita bisa share dan itu menolong, tolonganlah di situ. Jadi kalau kita punya beban apapun, baik fisik kita, kemarin ada beberapa yang sakit diizinkan. Bersyukur punya teman-teman yang menguatkan, betul. Makanya saya kaget kalau orang masuk rumah sakit dan tidak mau dibesuk. Ada ya? Ada loh, ada memang tipe orang tidak mau merepotkan orang. Loh, namanya bertolong-tolonganlah, ya mesti merepotkan. Betul enggak? Loh, namanya bertolong-tolonganlah. Masa tidak direpotkan? Jangan Pak, nanti merepotkan. Ya memang merepotkan Bapak Ibu. Benar enggak? Ya memang merepotkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang begitu saya ngomong, Pak jangan Pak Hartono, jangan datang Pak repot. Saya memang direpotkan saya ngomong. Tapi untuk itulah saya mesti menolong, betul enggak? Ayo saya tanya, Bapak Ibu kalau di rumah sakit, misal diizinkan, mana lebih enak? Duduk di kamar sendirian nonton TV atau ada yang besukin saudara? Jujur. Mau sendirian, me time, di rumah sakit? Saya ini kan pengalaman di rumah sakit Bapak Ibu. Betul, saya sering cerita. Di Surabaya saya 3 bulan di rumah sakit. Di Semarang pindah 1 bulan di rumah sakit. Di Jakarta 1 bulan lagi. Dan setahun keluar masuk terus di. Saya punya pengalaman di rumah sakit. Saudara tahu waktu-waktu yang saya nantikan ada waktu berkunjung. Jam 11, jam 9. Aduh kok lama banget ya. Nggak enak Bapak. Tapi waktunya jam besok mulai. Wah itu happy saudara. Betul nggak? Ya happy, senang saudara teman-teman datang begitu. Ya kalau zaman dulu ya saya di rumah sakit. Senang saudara. Bawain saya kongguan. Kongguan dulu ya. Ya senang kan dikasih kongguan 1 plek begitu ya. Yang membuat senang bukan kongguannya kan. Tapi kan hadirnya orang-orang benar. Yang menguatkan. Apalagi didoakan. Saudara dengar baik-baik. Doa orang benar bila yakin didoakan. Besar kuasanya. Jangan sepelekan itu. Meskipun kau baik pun, kau Teddy, kau Richard, tolong doakan. Ini aku lagi ngalami jalan buntu di kantor. Oke, sekarang kita berdoa. Saudara jangan remehkan itu. Betul? Jangan remehkan. Power di situ. Haleluya. Amin. Jadi kalau toh ada beban apapun, baik fisik, baik mental kita, jiwa kita, maupun spiritual kita, tidak apa-apa. Pertama datang kepada Tuhan. Yang kedua, ayo datang kepada komunitasmu. Ya, untuk sharing, untuk cerita, dan didoakan. Habis itu jangan diceritakan kemana-mana. Janji? Jangan jadi komunitas yang ember. Haleluya. Ya, tapi jadi keep. Ya, jadi komunitas selesai. Ngomong waktu itu, keluar dari itu selesai. Ya, jadi jangan jadi komunitas yang suka menceritakan apapun. Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan memakai saudara dan saya terus ke depan. Nikmati sukacita
Kalau ada orang-orang Tuhan taruh di sekeliling saudara yang melalui saudara mereka mengalami Tuhan. Bersukacitalah untuk itu. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Tak berdaya, tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari angkat roti sambil mengakui kedaulatan Tuhan atas kita. Berkata Tuhan, Kau berkuasa. Ingatkan dirimu, semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Digantikan berkat buat kita. Nikmati di dalam anugerahnya semua berkat yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih pengorbanan-Mu atas kami. Hamba berdoa pakai setiap kami sama seperti Engkau datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani orang-orang yang membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil saudara beri waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu dalam kehidupan ini, hari-hari ini. Dia tahu, Dia ngerti saudara. Apapun itu, saya sampaikan semua beban-beban hidupmu, apapun, keluarga, dirimu, pekerjaan, usaha, apapun. Ngomong sama Tuhan. Tuhan dengar kami. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Kau dengar seruan kami Tuhan.
Engkau dengar seruan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Praise God. Thank you, thank you. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan bersyukur. Berterima kasih. Selalu menyatakan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan yang memulihkan. Oh Tuhan, Kau yang mengubah kutuk menjadi berkat atas kami. Thank you Jesus. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber. Wah, Tuhan Yesus, Kau yang melawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang beri kemerdekaan. Haleluya, Tuhan sumber kekuatan. Tuhan yang melawankan, sembuhkan Tuhan, pulihkan. Wow, Tuhan, Bapa mulia Kau. Thank you Lord. Thank you Jesus. Katakan syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Yes, Lord. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
akan mendoakan anak-anak Rocky kita. Silahkan bersama orang tuanya ya. Yuk kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ya, orang tuanya hampiri anak-anakmu. Doakan, lepaskan berkat atas anak-anakmu bersama-sama. Ayo jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita berkati anak-anak kita. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan anak-anakmu buat kami. Tuhan, kami berkati anak-anak kami. Berkat surga turun atas mereka. Tuhan, mereka terus bertumbuh dalam takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, disertai lindungi dari semua yang jahat atas mereka. Pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan jauhkan atas mereka. Tapi jadikan anak-anak kami berkat bagi generasi mereka. Dalam nama Yesus bertumbuh mereka sehat, kuat, roh, jiwa, dan tubuhnya. Dalam nama Yesus terpelihara sempurna oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami berkati kedua orang tuanya. Urapi mereka, mendidik anak-anak mereka dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Urapi semua orang tua, berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Saat ini angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan, terima berkat surga. Turun atasmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu. Segala berkat rohani dalam surga turun berlimpah-limpah. Kehadiran Tuhan terus menuntun, menyertai, memberkati saudara. Diberkati usaha, diberkati semua pekerjaan, diberkati studi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, dari kelimpahannya Engkau dikaruniakan hikmat Tuhan untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas saudara. Berkat bangsa-bangsa turun atasmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat kerajaannya limpah atas saudara, kebenarannya, damai sejahteranya, dan sukacitanya berlimpah turun atas saudara mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara.